teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 pada mata kuliah Dasar-Dasar MIPA. Pembuatan video kali ini kami buat dalam rangka memenuhi salah satu tugas observasi terkait lingkungan. Dengan itu, kami mengambil judul Studi Pengaruh Vegetasi Pohon Terhadap Penghijauan dan juga Kenyamanan Termal di Lingkungan Kampus 2 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kita perkenalan anggota kelompok dulu ya. Perkenalkan, nama saya Tiwi Ismaini dengan nomor NIM 1242060044. Yuk langsung simak perkenalan dari anggota lainnya. Halo guys, saya Nadia Ananda Nur Satikri dengan NIM 1240411. Halo, saya Siti Nurwidia Khairani dengan NIM 12420600048. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Robani dengan NIM 1242060023. Jangan lupa tonton video kami sampai habis ya. Oke teman-teman, pada cuplikan video ini saya akan memperlihatkan bagaimana situasi dan kondisi berkaitan dengan keberadaan vegetasi pohon dapat mempengaruhi tingkat penghijauan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, lebih tepatnya terletak di kampus 2. Tapi sebelum itu, yuk kita kenalan dulu apa sih itu vegetasi pohon dan penghijauan? Vegetasi pohon merupakan kumpulan dari berbagai komunitas pohon pada suatu kawasan lingkungan hidup yang saling berinteraksi satu sama lain dalam suatu ekosistem. Vegetasi yang tumbuh alami terbentuk melalui interaksi antara berbagai faktor lingkungan seperti sifat tanah, iklim, topografi, kelembaban, pH, suhu atau termal, dan intensitas cahaya. Sedangkan penghijauan sendiri berkaitan dengan kegiatan menanam pohon dan tanaman di suatu lahan yang sebelumnya gundul atau kurang hijau, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang akan memberikan kenyamanan bagi segala aktivitas yang berada di dekatnya. Lalu, apa aja ya kira-kira pengaruh keberadaan vegetasi pohon terhadap tingkat penghijauan di lingkungan kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung? Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pengarah berkaitan dengan ruang terbuka seperti lahan parkir. Vegetasi pohon membuat lokasi terlihat lebih tertata secara optimal dan melindungi berbagai kendaraan dari paparan sinar matahari secara langsung. Yang kedua, sebagai fungsi penyerap polutan, lokasi gedung kampus 2 tidak terletak jauh dengan area lalu lintas yang sering menimbulkan polusi udara, terutama partikel kecil seperti CO dan CO2. Keberadaan vegetasi pohon membantu dalam menyerap berbagai polutan dan meningkatkan kualitas udara yang baik. Yang ketiga, sebagai fungsi estetika, vegetasi pohon lebih tepatnya berada pada taman agroteknologi memiliki ciri khas unik dalam membentuk keindahan bagi lingkungan melalui warna dan bentuk yang beragam. Yang keempat, sebagai fungsi peneduh, di mana vegetasi pohon membantu memberikan kenyamanan terutama pada lokasi-lokasi yang sering jadikan tempat melakukan suatu aktivitas, seperti contohnya tempat gazebo-gazebo pada kampus 2. Dan yang terakhir yaitu fungsi penyerap kebisingan, mengingat bahwa kampus 2 bertepatan atau berlokasi dekat dengan area lalu lintas yang sering menimbulkan kebisingan. Keberadaan vegetasi pohon membantu dalam memecah angin dengan tanaman yang ditanam secara berbaris atau membentuk massa dengan menyerap suara-suara yang tidak diinginkan dengan mengurangi kebisingan. Halo guys, di sini aku mau memperlihatkan nih sama teman-teman semua terkait dengan lingkungan danau yang pastinya banyak vegetasi pohon. Yuk ikutin aku untuk lihat kondisinya. Selanjutnya adalah mengenai pengaruh vegetasi pohon terhadap kenyamanan termal di lingkungan sekitar. Kalau kita perhatikan, area yang banyak pohonnya selalu terasa lebih nyaman. Itu bukan karena kebetulan, itu karena memang vegetasi pohon berperan besar dalam menciptakan kenyamanan termal, yakni kondisi lingkungan yang bikin kita merasa adem, teduh, dan tenang walau sedang di ruang terbuka. Tajuk pohon yang lebar mampu memberikan bayangan alami dan menghalangi sinar matahari langsung. Suhu udara di bawah pohon bisa turun hingga 2-5 derajat lebih rendah dibanding area terbuka. Efeknya langsung terasa, tidak terlalu panas, tidak menyilaukan, dan tentu saja lebih ramah bagi aktivitas luar ruang. Gak cuma itu, pohon juga melepas uap air melalui transpirasi. Uap ini bikin udara di sekitarnya jadi lebih lembab dan segar. Itulah kenapa kita merasa lebih ringan dan adem saat berada di tempat yang rimbun.
Vegetasi pohon juga membantu menciptakan iklim mikro yang stabil, gak terlalu panas saat siang dan gak terlalu dingin saat sore. Cocok banget buat lingkungan kampus yang dipakai aktivitas seharian. Dan sekarang, kita bisa lihat langsung contoh nyata dari semua manfaat itu. Halo guys, sekarang aku berada di Taman Agro atau yang biasa orang sebut-sebut sebagai Taman Cerga. Yuk ikutin aku buat lihat gimana kondisi di Taman Agro. Let's go! Ini adalah Taman Agro, salah satu area paling hijau dan nyaman di Kampus 2 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini, vegetasi pohonnya tumbuh rapi dan menyatu dengan berbagai jenis tanaman lain seperti rumput, bunga, dan semak hias. Suasananya adem, tenang, dan enak buat istirahat. Taman ini juga dilengkapi gazebo dan jalur pejalan yang bikin tempatnya bukan hanya indah, tapi juga fungsional. Banyak mahasiswa datang ke sini buat ngobrol, duduk santai, sampai nunggu kelas. Semua itu dimungkinkan karena kondisi termalnya sangat nyaman, gak gerah, gak silau, dan udaranya segar. Dari sini kita bisa lihat kenyamanan termal yang tercipta bukan karena AC, tapi karena fungsi ekologis pohon. Vegetasi bukan cuma mempercantik ruang, tapi juga menciptakan tempat yang layak dihuni dan dinikmati. Dan karena itu, gak heran kalau Taman Agro sering dijuluki sebagai Taman Surga oleh mahasiswa, karena memang suasana yang dihasilkan dari rimbunnya pohon-pohon ini memberi keteduhan dan ketenangan yang nyata, baik untuk tubuh maupun pikiran. Teman-teman, kita berada di lingkungan belakang Kampus 2 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, tepatnya di sekitar gedung Fakultas Tarbiyah. Yuk, kita langsung saja intip bagaimana kondisi nyata di lingkungannya seperti apa. Nah, observasi kali ini kami membandingkan dua area di Kampus 2 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung yang memiliki kondisi vegetasi berbeda. Pertama, area lingkungan depan mencakup gedung Fakultas Tarbiyah Lama, danau, masjid, dan taman. Area lingkungan ini memiliki beberapa pohon kecil. Walaupun pohonnya tidak terlalu besar dan jaraknya cukup berjauhan, tetapi kehadirannya tetap memberikan rasa lebih sejuk dan teduh, terutama di siang hari. Sementara itu, area lingkungan belakang mencakup gedung Fakultas Tarbiyah baru dan area sekitarnya. Area lingkungan ini merupakan area lingkungan terbuka yang benar tidak memiliki pohon, sehingga panas matahari langsung diserap dan dipantulkan kembali. Hasil observasi menunjukkan bahwa di lingkungan depan rata-rata sekitar 23 derajat Celcius, sedangkan di lingkungan belakang bisa mencapai 25 hingga 27 derajat Celcius. Kelembapan udaranya juga berbeda. Lingkungan depan memiliki kelembapan sekitar 58%, sedangkan lingkungan belakang hanya sekitar 45%. Perbedaan ini terjadi karena pohon membantu menurunkan suhu lewat proses transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Selain itu juga, daun-daun berfungsi sebagai pelindung dari sinar matahari langsung. Nah, observasi kali ini sejalan dengan pendapat Nazia 2020 yang menyebutkan bahwa vegetasi pohon dapat menurunkan suhu sekitar 2-6 derajat Celcius. Hal yang sama juga disampaikan oleh Isna 2024 bahwa meskipun vegetasi tidak terlalu banyak, tetap bisa memberikan kenyamanan termal di lingkungan kampus. Jadi, meskipun pohon-pohon di area lingkungan depan tidak terlalu besar atau rimbun, keberadaannya tetap memberikan pengaruh positif. Nah, hal ini juga menjadi bukti bahwa vegetasi sekecil apapun penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan sehat. Sebagai pelengkap observasi kali ini, kami juga melakukan wawancara kepada mahasiswa untuk mengetahui bagaimana mereka merasakan kondisi termal di lingkungan kampus secara langsung. Berikut cuplikan wawancaranya. Halo teteh-teteh. Sebelumnya di sini perkenalkan mungkin nama aku dari Tiwi Isna ini dari program studi pendidikan biologi semester 2 izin untuk mewawancarai teteh-teteh berkaitan dengan lingkungan atau observasi yang sedang kita laksanakan. Nah, aku pengen minta pendapat teteh-teteh nih, tapi sebelum itu boleh kenalan dulu nggak sih nama teteh siapa? Boleh, nama aku Salma Zaira Sofa dari semester 6 jurusan Ilmu Komunikasi Humas. Kalau tetehnya? Kalau aku Sulis Nurhijah dari Humas semester 6.
Kalau baik ya Teteh. Kalau gitu langsung aja mungkin ke pertanyaan yang pertama, yaitu menurut pendapat Teteh bagaimana sih tentang kondisi lingkungan di kampus 2 mungkin yang terlihat atau mungkin dari berita-berita di sosial media yang sudah Teteh ketahui gitu, terutama berkaitan dengan suhu yang dirasakan pada saat ini. Kalau menurut aku ya, di bagian sini adem sih, tapi waktu pas aku ke bagian belakang yang fakultas apa ya, Usuluddin itu kalau nggak salah, betul. itu gersang banget, panas banget, beda sama di sini yang masih banyak banget pohon-pohon gede gitu. Kalau suhu menurut aku di sini adem, tapi kalau ke jalan keluar itu panas banget. Sangat terlihat sekali gitu ya, perbedaannya Teh. Beda banget. Kalau menurut Tetehnya kayak gimana nih? Kalau kurang lebihnya sama, cuman mungkin kalau di belakang tuh masih pembangunan gak sih? Iya, betul. Tapi kalau misal untuk kedepannya nggak tahu bakal banyak pohon atau enggaknya itu nggak tahu ya. Cuman cukup disayangkan aja kalau untuk suhunya, ya itu tadi di sini lumayan sejuk, kalau di sana panas. Iya, betul. Sangat berbeda sekali gitu ya Teh, secara signifikan. Nah, mungkin pertanyaan yang kedua, jika dibandingkan antara suasana lingkungan di depan sama di belakang, nah kira-kira Teteh lebih memilih untuk berkegiatan di lingkungan daerah depan atau belakang nih? Kira-kira alasannya apa? Depan sih. Sudah sangat ini ya Teh, sudah sangat terjawab gitu. Karena lebih adem, Ya. banyak pohon-pohon. Ya inilah enak kalau buat berkegiatan, apalagi kumpulan segala macam rapat, enaknya di depan Di sih tempat yang masih sejuk. masih sejuk, soalnya di belakang mah ya Allah mending gersang pisan. Iya, kan untuk diskusi, untuk diam sebentar aja kayaknya Panas. Kayaknya pengen cepet-cepet yang teduh deh gitu. Ya kayak gitu. Nah mungkin cukup sekian pertanyaan. Terima kasih Teteh udah menjadi narasumber kita. Mungkin semoga ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih Teteh. Semangat guys. Semangat, perjuangan Anda masih lama. Halo guys, sekarang saya sedang berada di Gazebo. Saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman kondisi lingkungan di Gazebo saat ini. Yuk guys, kita lihat. Dari sini aja kita udah bisa langsung ngerasain bagaimana nyamannya suasana kalau ruang terbuka hijau tertata dengan baik. Anginnya sejuk, cahaya mataharinya gak nyengat, dan tempat ini jadi spot favorit buat duduk santai, nunggu kelas, atau sekedar ngobrol bareng teman-teman. Tapi dari perjalanan tadi, dari depan kampus yang rimbun sampai ke bagian belakang yang minim pohon, kita jadi bisa melihat perbedaan yang nyata. Dan terakhir, kita sampai di bagian penting dari studi ini, yaitu implikasi dari hasil observasi terhadap perencanaan ruang terbuka hijau kampus di masa depan. Vegetasi pohon sangat terbukti ngaruh banget terhadap kenyamanan termal. Area yang banyak pohonnya terasa lebih adem, teduh, dan sangat enak untuk aktivitas di luar ruangan. Sebaliknya, yang minim vegetasi malah terasa panas, gersang, dan kurang nyaman. Harapannya, hasil ini bisa jadi masukan untuk pengembangan kampus ke depan. Gak cuman untuk bangun gedung saja, tapi juga memikirkan bagaimana ruang terbuka bisa dirancang lebih hijau dan fungsional. Entah itu taman, pohon peneduh, atau gazebo seperti ini. Semua itu penting untuk bikin kampus lebih manusiawi. Karena pada akhirnya kampus yang baik bukan cuma soal fasilitas akademik, tapi juga soal kenyamanan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan tempat kita tumbuh. Hai, welcome back guys. Sekarang kita bakal jalan-jalan santai sambil ngeliat langsung gimana kondisi vegetasi pohon di kampus 2 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Mulai dari gedung depan yang rimbun sampai ke bagian belakang yang minim pohon dan masih dalam tahap pembangunan. Oke, kita mulai dari bagian paling depan kampus dulu. Di sini, pepohonan tumbuh subur di kanan kiri jalan. Tajuknya lebar, daunnya rimbun, bikin suasana adem meskipun matahari lagi terik-teriknya. Bayangan dari pohon-pohon ini tuh benar-benar bikin beda. Jalan kaki jadi lebih nyaman, udaranya pun lebih sejuk. Gak cuma pohon, area ini juga dilengkapi rumput hijau, semak, dan tanaman hias. Lengkap banget buat bikin suasana segar dan enak dipandang. Banyak mahasiswa suka duduk di pelataran, ngobrol, atau sekedar santai karena emang suasananya tuh mendukung banget.
Nah, makin ke tengah kampus, suasananya mulai agak berubah. Pohon-pohon masih ada, tapi mulai jarang. Matahari mulai terasa lebih menyengat dan ruang terbuka mulai terasa panas karena kurangnya bayangan alami. Di sini, kenyamanan termalnya mulai berkurang, tapi masih bisa ditoleransi. Terus, kita lanjut ke bagian paling belakang kampus dan perbedaannya langsung kerasa. Vegetasinya hampir gak ada, yang terlihat cuma bangunan baru dan lahan kosong. Udara di sini jauh lebih panas, jalanannya gersang dan gak ada lagi tempat buat berteduh alami. Suasananya terasa kering dan jelas gak senyaman area depan. Jadi, dari perjalanan ini aja udah kelihatan banget vegetasi pohon punya peran besar dalam menciptakan kenyamanan termal dan penghijauan kampus. Area yang rimbun terasa hidup dan sejuk, sementara area yang minim vegetasi gersang, panas, dan kurang mendukung aktivitas luar ruang. Semoga kedepannya pembangunan kampus bisa lebih ramah lingkungan dengan memperbanyak pohon, karena kenyamanan gak cuma datang dari bangunan, tapi juga dari alam sekitar yang tumbuh bareng kita. Teman-teman, sekian telah kami lakukan observasi. Semoga video kali ini bisa memberikan wawasan dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan juga semoga vegetasi pohon di lingkungan Kampus 2 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung semakin meluas. Terima kasih. Sekian dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.